Angin malam berbisik di antara pepohonan gelap. Membingkai bus tua yang berhenti di tengah jalan setapak. Keheningan malam menyelinap ke dalam setiap celah, seolah-olah alam sendiri menahan napas. Lampu bus redup menciptakan bayangan yang menyeramkan di wajah-wajah penumpang yang duduk dengan gelisah. Di kursi-kursi usang, para penumpang beralih dari kekhawatiran menjadi keheranan ketika mesin bus tiba-tiba mogok tanpa alasan yang jelas. Suara hening malah menjadi semakin mencolok di telinga mereka. Kondisi yang tadinya penuh dengan obrolan kini berubah menjadi sebuah panggung untuk ketidakpastian. Seorang ibu muda menatap keluar melalui jendela yang berkabut. Matahari telah lama tenggelam, meninggalkan mereka terperangkap dalam kegelapan. Dalam ketidakpastian, seorang kakek berjenggot putih meraih tas kecilnya, mencoba mengeluarkan senter tua yang bersembunyi di dalamnya. Namun, senter itu hanya mampu menerangi sebagian kecil ruang bus yang luas. Wajah-wajah gelap bergantian dipancarkan oleh cahaya redup, menimbulkan bayangan yang mengerikan di setiap sudut. Keheningan malam semakin membuat mereka tidak nyaman, dan rasa lemah mulai merayap di antara para penumpang. Seketika, ketakutan menyelinap saat mereka menyadari bahwa kegelapan bukanlah satu-satunya ancaman. Suara-suara aneh menggema di udara, serupa bisikan entitas gaib yang tak terlihat. Penumpang merapatkan tubuh mereka, mencoba mencari pelindungan dalam keheningan malam yang semakin tebal. Bus tua itu diapit oleh keheningan yang menakutkan, menjadi tempat di mana awal mula teror malam itu. Mereka, penumpang yang terjebak dalam kegelapan, tidak menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja memasuki wilayah yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Senter kakek berjenggot memancarkan cahaya redup, menerangi wajah-wajah yang dipenuhi rasa cemas. Ketakutan yang tidak terucapkan mengelayuti bus yang terhenti. Suasana yang tadinya penuh dengan ketidakpastian kini semakin tegang. Sesuatu tidak beres di sini, bisik seorang ibu muda dengan mata penuh kekhawatiran. Matanya melirik ke arah bayangan yang bergoyang di sudut-sudut gelap bus. Seorang pria tua dengan wajah yang diterpa keraguan menjawab, "Ada kekuatan yang kita tidak bisa lihat. Ini terasa seperti sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kebetulan." Detik demi detik, kelemahan merambat di antara penumpang seperti angin malam yang menusuk tulang. Beberapa di antara mereka merasakan denyutan tak terduga dalam dada mereka. Seakan-akan kehidupan mereka sedang dihisap berlahan-lahan. Di kursi belakang, seorang gadis remaja dengan mata memerah menatap cermin kecil di tangannya. Bayangan dirinya terdistorsi menampilkan wajah yang tak dikenal. Tangan kecilnya gemetar menyadari bahwa sesuatu yang tak terlihat telah merangkak masuk ke dalam dirinya. "Mungkin kita harus mencoba memahami apa yang sedang terjadi di sini," ucap seorang lelaki berjas hitam yang duduk di dekat pintu bus. "Kita harus mencari tahu apa yang membuat bus ini berhenti dan apa yang menghisap kehidupan kita." Namun, sebelum rencana itu bisa dijalankan, cahaya bus mulai berkedip-kedip, dan bus bergetar seakan-akan ditarik ke dalam dimensi lain. Kegelapan melingkupi mereka dengan lebih kuat, membuat detak jantung para penumpang semakin terdengar keras di tengah-tengah keheningan malam. Di sudut bus, sosok gelap yang tak dikenal muncul bersamaan dengan suara serak yang mengatakan, "Kalian tidak bisa melarikan diri. Ini adalah perjalanan kalian ke arah kegelapan sejati."
Penumpang menatap dengan ngeri, menyadari bahwa malam ini akan membawa mereka ke tempat yang tak pernah mereka bayangkan. Dan di dalam kegelapan itu, rahasia dan teror yang lebih dalam menunggu untuk terungkap. Sosok gelap itu mengepakkan sayapnya, menciptakan bayangan yang mengancam di atas penumpang yang ketakutan. Aku adalah pembawa kematian yang kalian panggil dengan perhentian ini, ujarnya dengan suara serak, mengisi keheningan malam dengan ancaman tak terucapkan. Wajah-wajah pucat di dalam bus mencerminkan rasa ketidakpercayaan. Apa yang kita lakukan untuk memancingmu ke sini? Tanya seorang ibu yang berusaha menutupi kecemasannya. Pembawa kematian tersenyum dengan kejam. Kalian tanpa sadar memasuki wilayahku. Kegelapan ini adalah rumahku, dan kalian adalah tamuku. Aku adalah penjaga batas antara dunia kalian dan dunia yang tak terlihat. Senter kakek berjenggot menyala lebih terang, menciptakan sinar kecil dalam kegelapan. Namun, cahaya itu tidak mampu mengusir kegelapan yang merayap dengan setiap kata pembawa kematian. Penumpang terdiam, terperangkap di antara rasa takut dan keputusasaan. Pria berjas hitam yang duduk di dekat pintu berbicara dengan suara tegas. Kita harus mencari cara untuk mengakhiri ini. Kita tidak bisa hanya menyerah pada kegelapan ini. Namun saat ia berbicara, penumpang mulai merasakan kelemahan yang semakin mendalam. Seolah-olah kehidupan mereka dihisap keluar, meninggalkan tubuh mereka semakin rapuh. Beberapa berjuang untuk tetap sadar, sementara yang lain terjatuh dalam kekelahan yang tak terelakkan. Pembawa kematian melangkah maju, mencekik udara dengan kehadirannya. Tidak ada jalan keluar bagi kalian. Kematian adalah takdir yang kalian pilih dengan memasuki wilayahku. Pertempuran antara penumpang dan pembawa kematian pun dimulai. Dalam kegelapan dan kelemahan, mereka berusaha mencari cara untuk mempertahankan kehidupan mereka. Apakah ada harapan di dalam gelap yang semakin dalam ini? Ataukah kematian akan menjadi akhir dari perjalanan mereka? Senter kakek berjenggot melintas bus, menerangi wajah-wajah penumpang yang mencoba menghadapi pembawa kematian. Pria berjas hitam mencetuskan ide. Mungkin kita bisa menggunakan cermin ini untuk memahami musuh kita. Ia menyebarkan cermin-cermin kecil di sepanjang lorong bus. Masing-masing penumpang menatap cermin di tangannya, terkejut melihat bayangan diri mereka terdistorsi oleh kekuatan gaib. Wajah-wajah mereka tercermin dengan kegelapan yang mengancam, seolah-olah cermin itu membuka pintu ke dalam sisi tergelap dari jiwa mereka sendiri. Gelap, terlalu gelap, desis seorang wanita sambil menatap cerminnya dengan ngeri. Kekuatan misterius dalam bus ini memaksa mereka untuk berhadapan dengan ketakutan dan dosa-dosa terpendam. Pembawa kematian tersenyum melihat reaksi para penumpang. Kalian menyadari kelemahan kalian, tetapi itu hanya awal dari penderitaan. Jiwa-jiwa kalian adalah tontonan bagi kegelapan. Namun, di tengah kekacauan, seorang anak kecil menangis dan menunjuk ke arah pintu bus. Ada sesuatu di luar, serunya. Semua pandangan beralih ke arah pintu yang terbuka lebar. Di ambang pintu, siluet-siluet misterius berkumpul, menggoda mereka dengan mata yang bersinar dalam kegelapan. Penumpang bisa merasakan bahwa ini adalah makhluk-makhluk dari dunia tak terlihat yang telah lama terlupakan. Kami harus menyelesaikan ini sebelum mereka masuk, seru pria berjas hitam, memimpin penumpang untuk bersiap melawan serbuan makhluk gaib yang menanti di luar. Cermin-cermin di tangan mereka menjadi senjata terakhir.
memantulkan cahaya ke arah makhluk-makhluk gelap itu. Dalam serangan balik yang putih terang, penumpang dan pembawa kematian berhadapan dengan kekuatan gaib yang lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah-tengah pertarungan, kebenaran tentang asal-usul bus dan kekuatan gelap yang merasuki mereka mulai terkuak. Apakah penumpang akan berhasil mengusir makhluk-makhluk itu dan mengungkap rahasia yang tersembunyi? Ataukah bus ini akan menjadi kuburan bergerak bagi mereka? Pertarungan di dalam bus mencapai puncaknya. Suara, benturan, dan desahan makhluk-makhluk gaib menciptakan simfoni kekacauan. Pria berjas hitam dan penumpang lainnya berusaha menjaga pintu bus. Sementara pembawa kematian berusaha memperkuat pengaruhnya atas jiwa-jiwa yang semakin lemah. Tidak ada jalan keluar kecuali jika kita mengakhiri di sini, seru pria berjas hitam sambil mengangkat cermin kecilnya. Kita harus mencari cara untuk menyelesaikan perjanjian ini dengan alam gaib. Pembawa kematian tertawa terbahak-bahak. Kalian tidak bisa menutupi dosa-dosa kalian. Alam gaib adalah saksi bisu terhadap kehidupan kalian. Kalian akan tunduk pada takdir. Seorang wanita dengan mata penuh tekad berbicara. Jika kita tidak menolak takdir ini, kita akan tenggelam dalam kegelapan. Kita harus menemukan cara untuk menyegel pintu yang menghubungkan kita dengan alam gaib ini. Pria berjas hitam memimpin penumpang ke bagian belakang bus, di mana mereka menemukan suatu simbol aneh yang terukir di dinding. Simbol itu terasa familiar, sebagai perwujudan alam gaib yang selama ini tersembunyi dari pandangan manusia. Dia menginginkan perjanjian. Kita bisa menyegel pintu ini dengan membayar harga, ucap pria berjas hitam serius menunjuk pada simbol itu. Kita harus menyerahkan sesuatu yang kita cintai sebagai ganti kebebasan kita. Pembawa kematian mengejek. Apa yang kalian sanggupi untuk menyelamatkan diri dari kegelapan ini? Cinta? Keberanian? Ataukah kalian akan menyerah pada takdir tanpa ampun? Wanita dengan mata penuh tekad itu memandang sekeliling, melihat anaknya yang masih menangis dan penumpang lainnya yang semakin lemah. Kita harus bersatu dan membuat perjanjian ini. Kita akan menyelamatkan diri kita sendiri dan membuktikan bahwa kehidupan adalah pilihan, bukan takdir. Dengan gemetar, penumpang satu persatu menyetujui perjanjian tersebut. Suasana di dalam bus berubah dan simbol di dinding mulai bersinar. Pintu ke alam gaib perlahan-lahan tertutup, menyegel perjanjian dengan harga yang harus dibayar. Bus kembali bergetar, tetapi kali ini berjalan menuju kegelapan terasa berbeda. Apakah perjanjian ini akan membawa kebebasan ataukah hanya menjadi awal dari kegelapan baru? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban. Bus melanjutkan perjalanan, tetapi suasana berbeda merayap di antara penumpang. Senter kakek berjenggot menyala redup, dan wajah-wajah yang sebelumnya penuh ketegangan kini dipenuhi dengan kelelahan. Pembawa kematian tetap diam di sudut seolah-olah menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul. Sudah selesai, ataukah kita hanya membuka pintu menuju malapetaka yang lebih besar? Ucap pria berjas hitam dengan nada khawatir. Wanita dengan mata penuh tekad menjawab, ini adalah langkah yang harus kita ambil. Kita tidak boleh menyerah pada takdir yang tanpa ampun. Sekarang kita harus berusaha hidup dan menghadapi konsekuensinya. Tiba-tiba, bus bergetar lebih keras, membuat penumpang bergoyang-goyang di kursi mereka. Pintu yang baru saja tersegel tadi terbuka lagi dengan sendirinya. Pembawa kematian tertawa dengan kejam. Kalian pikir kalian bisa melarikan diri dari takdir? Kematian adalah kepastian bagi semua yang hidup. Pria berjas hitam dengan cepat melangkah ke depan, berdiri di ambang pintu. Jika kita harus menghadapi kematian, kita akan melakukannya dengan keberanian. Tapi kita tidak akan menyerah begitu saja.
Seiring kata-kata pria berjas hitam, pintu pun terbuka lebih lebar, memperlihatkan pemandangan yang kelam di luar. Suara-suara aneh bergema, dan bayangan-bayangan gelap menari-nari di bawah sinar rembulan yang redup. Pintu menuju alam kematian terbuka lebar, mengundang mereka untuk melangkah lebih jauh. Dengan langkah ragu, penumpang satu persatu keluar dari bus yang terhenti di ambang pintu kematian. Pembawa kematian tertawa sambil melihat mereka pergi. Kalian tidak bisa melarikan diri. Kematian adalah pelukan yang tak terhindarkan. Namun, pria berjas hitam tetap teguh. Kami akan menghadapi nasib kami sendiri. Kami tidak akan membiarkan takdir memutuskan seluruh hidup kami. Mungkin di luar sana ada kehidupan baru yang menunggu. Bus yang seolah-olah menjadi kapal menuju alam kematian itu terdiam di tengah jalan setapak yang suram. Pembawa kematian menyaksikan penumpang yang berani dengan tatapan yang sulit dipahami. Pintu kematian tertutup perlahan, meninggalkan bus dalam keheningan malam yang kembali menyelimuti. Apakah penumpang akan menemukan kehidupan baru di luar sana? Ataukah mereka hanya menghadapi akhir dari perjalanan yang gelap ini? Bus melanjutkan perjalanan setelah pintu kematian tertutup. Penumpang yang tersisa duduk di tempat mereka, melihat keluar dengan mata yang penuh tanya. Suasana dalam bus terasa berbeda, tetapi ketidakpastian tentang apa yang menanti mereka di luar masih menyelimuti. Pria berjas hitam yang sekarang berdiri di depan bus memandang ke arah jalan setapak yang suram. Kita belum tahu apa yang menanti kita di luar sana. Mungkin ini adalah akhir perjalanan, atau mungkin saja ini adalah awal yang dari sesuatu yang baru. Wanita dengan mata penuh tekad menimpali. Yang pasti kita harus menghadapi apapun yang datang. Kita telah berani melangkah ke dalam kegelapan. Sekarang kita harus berani menghadapi cahaya yang mungkin menanti di ujung jalan ini. Pembawa kematian yang masih berada di dalam bus tersenyum tanpa ekspresi. Kematian adalah perjalanan yang tak terelakkan. Tapi kalian telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Apapun yang menanti kalian di luar sana, semoga itu membawa ketenangan. Dengan langkah ragu, penumpang turun dari bus satu persatu. Bus yang selama ini menjadi kubangan misteri dan teror, kini menjadi saksi dan perjalanan penuh keberanian. Mereka berjalan melalui jalan setapak yang semakin suram, menuju takdir yang tidak dapat diprediksi. Di ujung jalan setapak, cahaya redup rembulan menyinari tanah yang tidak dikenal. Apakah ini adalah akhir dari perjalanan gelap mereka? Ataukah hanya awal dari petualangan baru yang lebih dalam? Pria berjas hitam berbicara. Kita harus terus maju, meskipun kita tidak tahu apa yang menanti. Kita telah meninggalkan bus yang membawa kita ke dalam kegelapan. Sekarang kita harus mencari jalan kita menuju cahaya. Penumpang melangkah maju, meninggalkan bus yang kini berdiri sendiri di tengah keheningan malam. Pintu kematian telah tertutup, tetap misteri dan kenangan perjalanan mereka akan tetap terpahat dalam keingatan. Apa yang menanti mereka di ujung jalan ini, hanya waktu yang akan memberi jawaban. Cerita pun selesai.